Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Selamat sore anak-anak Bapak kelas 7 baru, calon siswa baru, tahun ajaran baru 2020-2021. Sebelum Bapak melanjutkan materi yang Bapak anak-anak sudah dapatkan, izinkan Bapak mohon doa pada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat beliaulah kita anak-anak bisa bertemu, Bapak juga dalam kondisi sehat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu menemukan kebahagiaan, kesehatan bagi anak-anak sendiri maupun keluarga. Oleh karena itu, mari kita menundukkan kepala sejenak, mohon kepadanya, semoga apa yang kita lakukan berjalan dengan baik. Untuk itu, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Terima kasih. Selamat anak-anak Bapak, calon siswa kelas 7. Bapak berbangga anak-anak sudah bisa bergabung sebagai keluarga besar SMP Dharma Praja. Tahun ini 2020-2021. Semoga kondisi anak-anak bersama keluarga di rumah dalam kondisi baik. Sebelum Bapak melanjutkan materi, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Bapak sendiri bernama Inyoman Duma Asmaranata. Sehari-hari di sekolah, Bapak mengampu pelajaran bahasa Inggris. Yang biasanya Bapak pegang adalah anak-anak kelas 9. Termasuk juga Bapak memegang ekstrakurikuler. Bapak ingatkan kepada anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan sekali lagi, dalam acara hari ini, materi pengenalan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMP Dharma Praja, Bapak ingatkan untuk anak-anak ikut memastikan diri, menyiapkan daftar hadir. Selanjutnya, sesuai dengan materi yang anak-anak sudah dapatkan, hari ini sesi kedua, hari Rabu tanggal 15 jam 14.30 sampai kurang lebih jam 15.30, Bapak akan memaparkan atau membawakan materi sesuai jadwal tentang ekstrakurikuler yang nanti anak-anak akan dapatkan di SMP Dharma Praja. Sebelum itu, Bapak mungkin boleh bertanya kepada anak-anak, dan Bapak yakini pula ketika anak-anak di SD, Bapak yakini pula anak-anak sudah mengikuti ekstra selama jenjang SD ada selama 6 tahun. Bapak ingin tahu, apakah ketika anak-anak mengikuti ekstra, apakah karena keinginan sendiri, atau ikut-ikutan dengan teman lain, atau dorongan orang tua, atau bahkan paksaan orang tua? Bapak inginkan ketika anak-anak nanti memilih ekstra, kalau boleh Bapak imbau, tentu tidak terlepas dari dorongan, dukungan orang tua. Bapak ingin betul ketika anak memastikan pilihan, tolong pilihan itu berdasarkan bakat, minat yang anak-anak miliki. Karena apa?
kalau nanti anak-anak memilih ekstra tanpa keinginan, tanpa minat, itu waktu mengikuti ekstra akan menjadi beban. Oleh karena itu, sekali lagi mohon ketika anak-anak memutuskan memilih ekstra kurikuler di tingkat SMP yang Bapak sebentar lagi informasikan, tolong Bapak ingatkan sekali lagi, pastikan apa yang anak lakukan berdasarkan minat bakat yang anak sudah miliki hari ini atau ketika anak-anak mengikuti pelajaran di SD. Sebelum itu tentu Bapak mengharap juga Bapak Ibu orang tua murid tetap memberi dukungan apapun itu bentuknya, entahkah mengantar, memberikan pilihan pertimbangan-pertimbangan, karena akan menentukan juga keberhasilan anak-anak dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SMP Dharma Praja berikutnya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan apa-apa yang ada yang anak-anak akan ikuti atau anak-anak yang akan pilih. Sebagai bahan pertimbangan, Bapak akan sampaikan jenis-jenis ekstra yang Bapak sediakan di SMP Dharma Praja. Beberapa ekstra Bapak akan sajikan, termasuk nanti kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di layar. Anak-anak saksikan itu adalah ekstra atletik, di mana boleh Bapak sampaikan dan boleh Bapak harapkan bagi anak-anak yang punya potensi di ekstrakurikuler, terutama di atletik, ini sangat-sangat memberi kontribusi baik itu nama sekolah maupun di luar anak-anak itu sendiri. Karena apa? Ekstra atletik selalu, bahkan kalau boleh Bapak bilang setiap porjar selalu mendapatkan medali, entahkah itu medali emas, bahkan itu hampir selalu medali perak maupun medali perunggu. Bapak sangat bangga ekstra atletik, sangat-sangat memberi dukungan, membawa nama baik, karena hampir setiap kegiatan porjar Kota Denpasar, bahkan ada yang bisa masuk ke tingkat provinsi. Atlet kakak-kakak kelas kalian, mudah-mudahan anak-anak kelas 7 apa yang Pak berikan gambaran yang anak-anak saksikan itu bagian-bagian dari kegiatan ekstra atletik yang dibina oleh Bapak Gimbar. Nah, ini kemudian selanjutnya gambar atau foto yang anak-anak saksikan adalah bagian dari kegiatan ekstra catur, di mana pembinanya adalah Bapak Nyoman Nadiano, beliau guru olahraga. Untuk catur beberapa kali kita juga sudah mengikuti porjar, sudah masuk pada tingkat final, tapi belum sampai memang kita mampu medali. Tetapi Astungkara beberapa kali kita sudah mampu bersaing di antara sekolah-sekolah yang lain ketika anak-anak yang mengikuti ekstra catur dibina setiap minggu sesuai jadwal, sesuai kesepakatan anak-anak yang ikuti. Kemudian slide maupun foto yang anak-anak saksikan selanjutnya, ini adalah bagian kegiatan dari ekstra lukis. Kemudian ekstra lukis juga selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan porjar. Kegiatan yang muncul
atau yang Anda saksikan sedang juga termasuk kegiatan jurnalistik. Jurnalistik kita boleh Bapak katakan aktif ketika ada kegiatan-kegiatan lomba, bahkan juga sudah mendapatkan juara di tingkat kota ketika mengikuti kegiatan-kegiatan lomba. Nah, anak-anak Bapak kelas 7, calon siswa baru yang Bapak banggakan, apa yang muncul di layar yang anak-anak saksikan itu adalah bagian dari kegiatan ekstra kabadi. Ini juga Bapak banggakan betul, karena walaupun kegiatan ekstra kabadi boleh Bapak katakan tidak lama betul, tetapi bisa berbicara di tingkat kota. Karena apa? Karena sudah dapat juara. Kemudian kakak-kakak kelas kalian bahkan juga ada sudah mengikuti, berhasil pada tingkat kota, kemudian melanjutkan lomba ke tingkat provinsi. Karena kemampuan, ketekunan anak kakak-kakak kelas kalian berlatih ketika mengikuti ekstra apapun yang mereka suka, mereka senangi. Kemudian pasti dan Bapak yakini pula hasil yang terbaik bahkan sudah ditunjukkan oleh kakak-kakak kelas. Ini anak-anak yang Bapak tampilkan adalah satu di antara teman tim kabadi yang ikut Porjar provinsi karena masuk tim tingkat kota. Ini masih kegiatan-kegiatan kabadi atau yang tadi Bapak bilang kegiatan ekstra kabadi. Selanjutnya, mohon maaf, ini satu file khusus adalah kegiatan salah satu budaya kita yang tentu kita lestarikan adalah ekstra kidung. Kidung Bapak harap sangat penting juga dan sangat penting pula. Karena apa? Selalu kita ketika ada ekstra kidung kita tampilkan pada saat Saraswati, pada lomba-lomba kegiatan sekolah yang lain maupun kegiatan Porjar. Selanjutnya, apa yang anak-anak saksikan di layar inilah bagian kecil pula kegiatan-kegiatan anak-anak dari ekstra KSPAN. Aktivitas KSPAN Bapak tidak ragukan lagi, selalu mengikuti kegiatan baik itu di tingkat kota maupun nanti anak-anak sebagai tutor sebaya di antara teman-teman yang mana memberikan bimbingan, memberikan pengaruh kepada teman-teman sebaya tentang bagaimana cara kita hidup sehat, memelihara kesehatan kita, menangkal kegiatan narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang anak dapatkan pengetahuan-pengetahuan itu dari kegiatan ekstra KSPAN. Kemudian apa-apa yang mesti kita lakukan. Nah, di sini anak-anak dapat belajar bagaimana memotivasi teman, bagaimana mengaruhi teman untuk mampu berbuat bersih, untuk mampu menghindari hal-hal yang negatif yang kiranya mempengaruhi teman-teman kita usia remaja seperti anak-anak yang akan memasuki jenjang sekolah SMP. Ini masih beberapa bagian dari kegiatan ekstra yang tadi Bapak bilang adalah KSPAN, yang mana akan dibina oleh Ibu Resmiadi. Selanjutnya, apa yang anak-anak saksikan di layar berupa foto, slide, inilah bagian dari kegiatan ekstrakurikuler Pentaki. Bapak informasikan pula bahwa kegiatan ini boleh dikatakan, mohon maaf,
Informasi tadi Bapak ulang, ini ada kegiatan atletik, tolak peluru yang sudah Bapak informasikan tadi. Atletik amat sangat menyumbang, membawa nama baik sekolah kita, yang hampir setiap porjar, setiap tahun Bapak berani pastikan paling tidak perak, bahkan hampir selalu, kalau boleh Bapak bilang, medali emas selalu ada. Mudah-mudahan di antara anak-anak yang punya potensi fisik, minat, bakat, Bapak harap betul bisa mengikuti kegiatan ekstra apapun itu yang menjadi bakat anak-anak, tumbuh kembang, yang pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil berupa prestasi, entahkah itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Kemudian, apa yang anak sedang saksikan di layar? Anak-anak Bapak kelas 7, calon siswa baru yang Bapak banggakan sekali lagi, inilah bagian aktivitas dari kegiatan ekstra sains, yang mana kegiatan ekstra sains ini menyangkut kemampuan berpikir, olah pikir, kemudian sering pula kegiatan sains ini sudah mengikuti lomba keluar sekolah, bahkan keluar daerah, kota dan pasar, untuk mengikuti olimpiade misalnya di tingkat sekolah, tingkat kota, yang diadakan oleh sekolah maupun lembaga tertentu. Bapak harap anak-anak yang mempunyai akademis bagus, Bapak harap betul anak-anak mampu memberikan kontribusi atau mengembangkan bakat yang anak-anak miliki sedini mungkin. Seperti apa yang Pak sampaikan tadi, ketika anak-anak memiliki bakat apapun itu dari SD, Bapak harapkan betul, tolong kembangkan, lanjutkan di SMP sampai menemukan rasa, kemudian prestasi yang Bapak harap berlanjut pada jenjang-jenjang berikutnya. Nah, ini apa yang Bapak tampilkan, apa yang anak-anak saksikan, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan adalah satu ekstra, atau bagian ekstra yang Bapak sediakan. Ekstra sepak bola ini merupakan ekstra yang paling favorit. Pesertanya banyak, latihannya pula efektif, kemudian juga tidak kalah jauh dengan ekstra-ekstra yang Bapak katakan tadi, Pak sampaikan tadi, yang anak-anak sudah lihat pula. Setiap porjar kami selalu, kita SMP Dharma Praja, kakak-kakak kelas kalian selalu mengikuti. Bahkan tidak jarang kita sampai ke semifinal, tetapi sayang memang belum sampai kita masuk ke medali. Tetapi sampai ke seperempat final itu sudah membanggakan betul. Kegiatan sepak bola menampilkan permainan, pertandingan yang Bapak pastikan amat sangat menyenangkan, bahkan tidak jauh kalah dengan tim-tim yang kita lawan yang notabene kemudian menjadi juara. Kita hanya kalah beruntung. Mudah-mudahan di anak-anak Bapak kelas 7 calon siswa baru yang punya bakat olahraga sepak bola, sekali lagi Bapak siapkan ekstra sepak bola yang tiap tahun memang pesertanya
selalu lebih banyak, selalu banyak, bahkan Bapak katakan tetapi sekalipun banyak, karena kita latihan di lapangan, itu tidak mengganggu. Diatur kemudian oleh Bapak Pembina, di mana untuk pembina sepak bola adalah Bapak Nyoman Adiana. Beliau juga memegang ekstra catur, tadi Bapak sudah sampaikan. Ini masih apa yang anak sampaikan adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sepak bola tadi. Selanjutnya, apa yang anak saksikan yang tampil di layar ini adalah bagian dari ekstra silat. Anak-anak boleh saksikan bagaimana tegap, sigap kakak-kakak kelas kalian ketika mengikuti ekstra silat. Inilah bagian, mungkin sebagian dari mereka sedang latihan-latihan untuk mempersiapkan porjar atau latihan sehari-hari, melatih fisik, melatih kemampuan olah fisik pula. Dan Bapak informasikan pula bahwa ekstra silat hampir tiap tahun tidak pernah absen kita mengikuti porjar. Dan beberapa tahun sebelumnya Bapak tidak katakan bahwa silat bisa menyumbang, sekalipun memang belum maksimal, tetapi sangat-sangat membantu sekolah kita, karena paling tidak perunggu maupun perak pernah dicapai, bahkan emas juga. Dengan kompetisi persaingan di antara sekolah yang cukup kompetitif, kakak-kakak kelas kalian tidak jauh kalah bersaing, berlaga di porjar. Bapak saksikan langsung kegiatan-kegiatan itu, sangat membanggakan, sangat bertanggung jawab ketika melakukan pertandingan-pertandingan di tingkat kota atau diundang ke sekolah-sekolah lain sebagai eksibisi atau pertandingan persahabatan dengan sekolah-sekolah lain juga sudah pernah dilakukan. Masih bagian-bagian dari kegiatan ekstra silat. Beliau adalah pembina dari bab silat, dibina oleh Bapak Tanio. Beliau boleh dikatakan, boleh Bapak bilang, pakarnya silat di Kota Denpasar. Beliau tidak asing lagi ketika membina silat, karena beliau memang bahkan menjadi koordinator di tingkat kota karena kepakaran, karena kemampuan beliau di bidang itu. Karena kebetulan pula beliau adalah seorang guru olahraga. Selanjutnya, apa yang anak-anak saksikan? Bagian kecil kegiatan-kegiatan yang Bapak tampilkan dari kegiatan tabuh, anak-anak bisa saksikan. Ekstra tabuh juga kita pernah tampil di porjar. Kemudian yang paling sering ekstra tabuh adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan sebagai kegiatan keagamaan, di mana setiap odalan, apakah itu Saraswati ataupun kegiatan ulang tahun atau kegiatan momen-momen tertentu, kakak-kakak kelas kalian melakukan kegiatan tabuh ini. Kemudian di sisi yang lain, Bapak pikir tidak satupun, bahkan sebagian besar anak-anak Bapak yakini calon siswa baru, sekali lagi yang Bapak banggakan, pasti banyak sudah bisa, sudah mampu, bahkan mungkin sudah ikut lomba
tabuh di tingkat kota maupun di sekolah yang diundang. Itu Bapak yakini betul. Karena apa? Karena tabuh adalah sebagian daripada kegiatan budaya kita yang wajib kita lestarikan sebagai identitas kita di Bali. Oleh karena itu, Bapak harap betul bagi anak-anak yang memiliki kemampuan, memiliki minat, bakat, tolong kembangkan selanjutnya di tingkat SMP, bahkan bila perlu untuk jenjang berikutnya. Masih terkait dengan seni, apa yang anak-anak saksikan di layar ini adalah sebagian dari kakak-kakak kelas kalian yang sedang mengikuti kegiatan ekstra tari. Sama persis dengan apa yang Pak sampaikan sebelumnya tentang ekstrakurikuler yang lain pula, ekstra tari hampir setiap porjar pasti Bapak ikut. Bahkan sekali lagi, memang karena persaingan di antara kakak-kakak kelas kalian, tidak Bapak ragukan lagi kemampuan, kompetensi kakak-kakak kelas kalian di tari seperti anak-anak saksikan sekarang. Inilah bagian persiapan lomba atau bagian dari latihan sehari-hari. Bapak saksikan betul. Kemudian persiapan porjar atau minimal kegiatan mengisi hari-hari keagamaan. Bapak yakini betul anak-anak Bapak kelas 7, calon siswa baru yang Bapak banggakan, terutama yang putri. Bapak yakin pula sebagian besar memiliki kemampuan, memiliki kesenangan, bahkan sudah ikut lomba. Karena apa yang sering Bapak dampingi anak-anak yang ikuti lomba, memang itu sudah punya bakat dari SD dan betul-betul dilanjutkan kemudian di tingkat SMP, membuahkan hasil lomba di tingkat porjar PSR Kota Denpasar. Masih ini persiapan lomba dari ekstra tari. Nah, untuk ekstra tari ini dibina oleh Bapak Nyoman Sukarmo. Beliau adalah memang pakar tari sehari-hari, setiap saat, bukan hanya di sekolah Dharma Praja, membina, membimbing, mengarahkan, memotivasi bagaimana anak-anak bisa mampu mengembangkan bakat yang anak-anak miliki sampai menemukan keberhasilan dalam kegiatan lomba. Masih apa yang anak-anak saksikan? Bagian dari kegiatan ekstra tari. Kemudian apa yang tampil, apa yang anak-anak saksikan, anak Bapak kelas 7, calon siswa baru yang Bapak banggakan sekali lagi. Ini adalah kegiatan ekstra pingpong. 3 tahun terakhir, perlu Bapak sampaikan, kita kakak-kakak kelas kalian ada yang sudah amat sukses. Bapak sampaikan sukses karena apa? Bahkan 3 tahun, kalau Bapak tidak salah, 3 tahun 4 tahun terakhir sudah sampai pernah mengikuti kejuaraan ke tingkat nasional, bahkan keluar negeri. Kemudian dilanjutkan pula detik-detik tahun-tahun berikutnya sampai tingkat nasional, tingkat kota, mendapatkan juara. Baru-baru ini, tahun ini juga sudah berhasil mendapatkan juara tingkat kota, bahkan juara 1. Itu karena memang seperti tadi Bapak dari awal sampaikan, ketika anak kembangkan bakat yang anak miliki, membuahkan hasil,
seperti tadi Bapak bilang, menjadi juara, sekalipun kompetensinya berat, sekalipun kompetensinya kompetitif pula, dengan ketekunan, dengan kemampuan anak-anak berlatih bersungguh-sungguh, Bapak yakini pula anak-anak akan mampu. Anak-anak akan mampu tidak jauh kalah dengan kakak-kakak kelas kalian yang sudah berprestasi. Karena apa? Sekali lagi, ketekunan, kemauan itu adalah kata kunci dari tidak cukup bakat, tidak cukup minat, tapi Bapak ulang, ketekunan, semangat yang anak-anak miliki ketika menentukan pilihan ekstra itu amat sangat Bapak butuhkan. Atau boleh Bapak katakan sangat menentukan ketika anak-anak melanjutkan ekstra di tingkat SMP maupun di tingkat selanjutnya mungkin. Nah ini silakan anak-anak saksikan, mungkin anak-anak bisa, karena Bapak yakini pula, Bapak yakini pula, yang anak dengarkan pasti anak-anak tahu, ini adalah tugas akhir dari kegiatan ekstra bahasa Inggris. Ini kakak-kakak kelas kalian, ini baru kelas 7, sekarang menuju ke kelas 8. Di akhir kegiatan, Bapak berikan kebetulan anak-anak Bapak kelas 7 calon siswa baru kegiatan ekstra bahasa Inggris. Bapak sendiri yang mengajar. Ini adalah penilaian terakhir ketika anak-anak akan menyelesaikan semester 1 maupun semester 2. Anak-anak Bapak kelas 7 calon siswa baru, sekali lagi yang Bapak banggakan dalam kondisi yang kita pahami, kita sadari hari ini, tetapi Bapak harap anak-anak selalu berbahagia. Sekalipun kita tidak bisa tatap muka langsung, kita bisa bertemu lewat media seperti hari ini dalam mengikuti kegiatan kakak itu materi, MPLS dan lain sebagainya. Di layar anak-anak saksikan, ini juga sudah Bapak sampaikan tadi kegiatan-kegiatannya. Kemudian Bapak informasikan pula ada bidang-bidang kegiatan ekstra. Mungkin lebih jelas Bapak informasikan semacam belangko, walaupun nanti Bapak informasikan dari awal. Ini adalah pengenalan untuk pemahaman anak-anak, tata cara untuk menentukan pilihan. Sekalipun tadi Bapak informasikan sudah kegiatan-kegiatan ekstra yang wajib ada, yang wajib anak-anak itu adalah pramuka. Kemudian ada ekstra pilihan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, kegiatan-kegiatan, dan Bapak juga tampilkan di bangku adalah ekstra pilihan. Untuk ekstra pilihan itu Bapak izinkan maksimal anak-anak kelas 7 maupun anak-anak kelas 8 dan 9 juga untuk memilih 2 maksimal. Kemudian ketika anak-anak memilih ekstra berjalan, mungkin bisa jadi di antara anak-anak tidak menemukan kecocokan, tidak menemukan kenyamanan, entah itu karena kurang pas bakat
dan minat anak-anak, Bapak izinkan anak-anak untuk pindah ekstra setelah 1 tahun pelajaran. Sekali lagi, untuk pilihan ekstra wajib pramuka, kemudian pilihan ekstra pilihan yang Bapak sediakan tadi adalah maksimal 2. Demikian pula ketika anak-anak nanti mengikuti kegiatan ekstra, kehadiran itu sangat menentukan, karena paling tidak kehadiran itu akan menjadi bahan penilaian di samping kemampuan, kompetensi yang anak-anak miliki. Minimal kehadiran anak-anak ketika mengikuti ekstra adalah 90%. Sedikit Bapak bacakan yang ada di belangko. Bidang seni budaya sudah Bapak sampaikan beberapa tadi, slide, foto maupun video. Seni tari itu akan dibina oleh Bapak Nyoman Sukarmo. Seni tabuh, di dalamnya ada juga rinik, gender. Mudah-mudahan ada di antara calon siswa baru anak-anak kelas 7 Bapak yang mempunyai bakat, akan dibina oleh Bapak Indra Susila. Kemudian seni lukis tadi sudah Bapak sampaikan pula, akan dibina oleh Bapak Made Pramana Putra. Kidung tadi sebagian Bapak juga sudah sampaikan, slide video yang akan dibina oleh Bapak Adi Swardika. Uparengge bahasa Bali Bapak Wayan Nengah. Nah, kemarin tadi Bapak sampaikan banyak hal-hal yang terkait dengan olahraga. Bapak informasikan ulang belangko. Untuk atletik, anak-anak akan dibina oleh Bapak Nyoman Gimbar. Pencak silat juga tadi Bapak sudah informasikan, akan dibina oleh Bapak Kanio SPD. Beliau boleh Bapak katakan pakar bidang itu. Sepak bola ekstra sepak bola akan dibina oleh Bapak Nyoman Nadiana. Tenis meja kebetulan yang megang juga Bapak Nyoman Nadiana. Untuk pentaki ini pembinanya sama dengan Bapak Nyoman atletik dipegang sementara oleh Bapak Nyoman Gimbar. Selanjutnya ada kabadi yang tadi Bapak sampaikan di profil, di slide video. Itu kegiatan yang amat Bapak bangga, kemudian memperoleh juara, kendati pun baru. Bapak katakan oleh kegiatan ekstra ini yang akan dibimbing oleh Bapak Wayan Gede Suwarnate SPD. Kemudian woodball. Nah, ini woodball tadi dalam slide mungkin Bapak belum karena keterbatasan waktu, akan dibina oleh Ninyoman Ibu Ninyoman Dewi Saptiani. Woodball Bapak informasikan tahun lalu kita masuk juara, dapat juara di tingkat Perjat Astungkara. Mudah-mudahan anak-anak Bapak siswa baru, calon siswa baru SMP Bab Raja yang Bapak banggakan, ada di antara anak-anak yang mengikuti woodball. Bapak yakini pula woodball sudah ada, mungkin sudah di antara anak-anak yang mengikuti di SD. Kemudian gateball tadi di slide, mohon maaf mungkin belum Bapak sampaikan, belum Bapak tayangkan kalau memang keterbatasan waktu itu pula. Perjalanan tahun lalu Astungkara kita hampir beberapa mendapat medali, emas dapat, perak dapat, perunggu dapat. Astungkara, mudah-mudahan prestasi-prestasi yang ditampilkan, yang diperoleh oleh kakak-kakak kelas kalian, seperti tadi Bapak bilang, dilanjutkan. Karena apa? Di samping itu berguna buat anak-anak sendiri, berguna buat sekolah dan lingkungan sekolah maupun buat keluarga anak-anak. Gateball Bapak harap sekali lagi, karena ini boleh Bapak katakan menyumbang medali hampir beberapa tahun terakhir. Bapak katakan yang paling fenomenal tahun kemarin
Porjar kita memperoleh emas, perak, dan perunggu. Kemudian lanjut Bapak informasikan tentang bidang ketangkasan ekstra pula pramuka. Nah, seperti apa di awal Bapak informasikan, ekstra pramuka ini adalah ekstra wajib diikuti oleh semua siswa, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Karena apa? Pramuka itu merupakan bagian dari pembentukan mental, karakter, disiplin. Nah, di sana akan kita dibina, diarahkan bagaimana kita berperilaku, bertata krama, dan lain sebagainya. Di samping keterampilan-keterampilan lain yang anak-anak dapatkan. Nah, itu pula pemerintah mewajibkan. Kenapa? Ekstra pramuka wajib diikuti oleh seluruh siswa, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Selanjutnya, ekstra paskibraka. Bapak, mohon maaf, sekali lagi Bapak ulangi, hampir setiap kegiatan ekstra yang kakak kelas kalian lakukan tidak mengecewakan. Paskibraka beberapa kali kita mengikuti lomba yang diadakan oleh beberapa sekolah di tingkat sekolah menengah atas, baik SMA maupun SMK. Kita selalu ikut, selalu tampil, dan astung haru pula hasilnya tidak mengecewakan. Kita masuk final pernah, walaupun Bapak sampaikan belum sebagai yang terbaik, tapi paling tidak nomor 3 atau paling tidak kita masuk final. Itu yang sudah anak-anak atau kakak-kakak kelas kalian lakukan, tampilkan ketika lomba di tingkat sekolah lanjutan yang hampir, bahkan bukan setahun sekali, setahun mungkin bisa 2-3 kali kita mengikuti lomba. Bapak sekali lagi mungkin tidak berlebihan untuk ekstra paskibraka. Bapak tidak bisa tampilkan tadi kegiatan-kegiatan di slide foto. Sayang, Bapak sayangkan, karena memang slide yang Bapak kurang, padahal itu amat sangat, entahkah itu video, entahkah itu foto, dalam kegiatan-kegiatan lomba mestinya Bapak bisa tampilkan. Selanjutnya Bapak sediakan pula ekstra KSPAN. KSPAN akan dibina oleh Resmiadi. Ini adalah bagaimana tadi juga Bapak sampaikan pula dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana kita anak-anak menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, menjaga terutama anak-anak perempuan, reproduksi diri, reproduksi anak-anak sendiri. Lewat apa? Di sana anak-anak akan diajarkan tentang HIV, narkoba, zat-zat aditif yang lain, bagaimana kita caranya untuk menghindari, menanggulangi, termasuk anak-anak nanti. Bapak harapkan ketika mengikuti ekstra KSPAN, paling tidak bisa anak-anak memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada teman-teman sekelas, kepada teman-teman sebaya, bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Pada kegiatan ekstra itu pula nanti anak-anak akan dapatkan. Selanjutnya Pak sampaikan pula mungkin kegiatan ekstra ini di bidang ilmu pengetahuan, jurnalistik. Nah, ini pun terutama mading. Sini kita sudah beberapa kali lomba. Tadi juga Bapak tampilkan foto-foto kegiatan.
Astungkara pula kegiatan mading kita pernah juara 1 di tingkat kota yang diadakan oleh wali kota kalau tidak salah, sehingga Bapak kita memperoleh juara Astungkara. Dan kegiatan-kegiatan mading maupun jurnalistik kita juga seperti apa dengan ekstra lain yang Bapak sampaikan tadi selalu kita ikuti. Astungkara pula Bapak sampaikan kakak-kakak kelas kalian selalu menampilkan yang terbaik, selalu menampilkan hal-hal yang kompetitif dengan sekolah-sekolah lain. Ekstra yang tidak populer di sekolah kita adalah ekstra komputer. Mohon maaf, ini mungkin Bapak di awal Bapak informasikan karena jumlah peserta sekali lagi biasanya melampaui batas kapasitas alat yang Bapak miliki. Nah, dari awal Bapak sampaikan ketika mengikuti ekstra komputer itu biasanya ada pembagian waktu. Karena apa? Bapak informasikan sehingga tidak ada kekecewaan. Tetapi seberapapun jumlah siswa, Bapak ladeni. Karena apa? Karena kegiatan ekstra komputer adalah keterampilan yang perlu anak-anak siapkan, yang perlu anak-anak miliki di era teknologi hari ini. Anak-anak paham seperti komputer, HP tidak jauh beda pula. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak yakini pula kegiatan ekstra komputer itu selalu Bapak katakan jauh jumlahnya melampaui kapasitas. Kita punya ruang komputer, punya lab komputer di SMP Dharma Praja, udah anak-anak nanti melakukan kegiatan ekstra komputer. Tapi sekali lagi Bapak harap anak-anak ketika memilih ekstra, dasarilah dengan bakat dan minat. Selanjutnya tadi juga beberapa slide video yang Bapak informasikan, bagian kecil pula kegiatan-kegiatan yang Bapak informasikan dari kegiatan ekstra bahasa Inggris. Nah, kebetulan ekstra bahasa Inggris adalah Bapak sendiri yang memegang Dumas Maranatha. Bukan karena bahasa Inggris itu Bapak yang megang, Bapak katakan bahwa itu perlu, tidak. Bahasa Inggris amat sangat kita perlukan. Apa berani Bapak mengatakan itu? Karena kita di Bali adalah daerah pariwisata. Untuk mampu anak-anak bersaing, berkompetensi dengan siswa lain, teman-teman lain dari daerah, kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu anak-anak Bapak harap betul yang punya minat, bakat, dan kemampuan seperti kakak-kakak kelas kalian yang tadi sebagian Bapak tampilkan di layar, yang anak-anak saksikan, mudah-mudahan anak-anak bisa tiru, bisa lanjutkan, kemudian sebagai bahan skill atau life skill yang anak-anak miliki, sekali lagi akan memudahkan bagi anak-anak untuk selanjutnya ketika anak-anak melanjutkan ke jenjang sekolah, mau SMK maupun SMA. Selanjutnya pula ketika anak-anak menyiapkan diri, life skill yang anak-anak sudah miliki ketika anak-anak bahasa Inggris anak-anak kuasai akan lebih mudah. Bapak tidak katakan mudah, akan lebih mudah anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan atau lain sebagainya. Masih terkait dengan kegiatan bahasa, yaitu bahasa Jepang. Bapak pikir tidak jauh berbeda dengan bahasa Jepang. Amat sangat diperlukan. Karena apa? Sekali lagi kita berada di Bali, 90% aktivitas, 90% kegiatan-kegiatan masyarakat di Bali tergantung daripada pariwisata. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, anak-anak pasti akan hadapi itu. Oleh karena itu, anak-anak Bapak kelas 7 calon siswa baru, tolong
pastikan betul ketika anak-anak memilih minat, bakat, dasari dengan itu kita menentukan pilihan-pilihan ekstra. Dan tidak lupa pula orang tua, bapak ibu berkomunikasi langsung dengan bapak, dengan siswa ketika memilih ekstra yang anak-anak sukai. Selanjutnya, beberapa ekstra, cabang ekstra, kegiatan ekstra tadi Bapak sudah sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak tampilkan atau Bapak informasikan menjadi referensi, menjadi pertimbangan untuk anak-anak menentukan pilihan ekstrakurikuler di tingkat SMP yang kiranya kita akan masuki. Dari beberapa kegiatan ekstra, cabang ekstra yang Bapak tampilkan, mungkin di antara anak-anak ada yang bertanya kemudian, dalam kondisi seperti ini Pak, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan ekstra? Apakah kita boleh ke sekolah? Apakah kita boleh bersepak bola bersama? Apakah kita boleh datang ke sekolah? Bapak informasikan sesuai protokol kesehatan yang tentu anak-anak sudah jalani, sudah pahami. Kita tidak diizinkan untuk berkumpul banyak orang, apalagi melakukan aktivitas berkerumun, itu masih dilarang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan itu bisa Anda lakukan, diikuti dengan baik. Sekali lagi, apa yang Bapak tampilkan tadi mencapai pertimbangan, kemudian di akhir daftar hadir, kemudian pertanyaan dari narasumber maupun pertanyaan dari siswa, Bapak harapkan lewat link yang nanti akan disediakan, baik cara pemilihan ekstra, nanti Bapak akan informasikan lebih lanjut dari wali kelas dan lain sebagainya. Akhir kata, terima kasih anak-anak kelas 7 yang telah menyaksikan, menyimak informasi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan berguna buat anak-anak selanjutnya. Izinkan Bapak sebelum menutup menyampaikan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.